何？ Halo Smart Viewers, saya Junoman Abraham. Saya Wakil Rektor untuk bidang penelitian dan alih teknologi di BINUS University. Saat ini juga mengajar di jurusan psikologi, Fakultas Humaniora sebagai dosen bidang psikologi sosial. Kalau kita bicara soal red flag, di sini kita harus kembali ke kaidah akademis, di mana kalau kita menulis sebuah hasil riset gitu ya, atau menulis publikasi penelitian, tentu kita harus berimbang nih dalam menghadirkan data. Saya melihat bahwa karena paper yang sedang dipersoalkan atau diperbincangkan ini punya intensi untuk diajukan untuk sebuah proposal Nobel perdamaian, ada kecenderungan menggunakan data itu secara disebutnya cherry picking. Ya, cherry picking artinya menyeleksi atau menghadirkan data-data tertentu yang cenderung mendukung argumentasinya. Nah, itu salah satu red flag menurut saya di dalam sebuah karya ilmiah, karena sejatinya karya ilmiah mau pakai AI, mau tidak pakai AI gitu ya. AI kan juga bisa membantu ya untuk mencari data atau menyajikan data begitu ya. Itu seharusnya bisa lebih berimbang lagi. Ada pro-nya, tapi juga harus dihadirkan kontraknya itu di lapangan empirisnya seperti apa. Jadi itu satu pertama persoalan cherry picking itu sendiri. Yang kedua adalah yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat adalah penggunaan AI yang tampaknya terang-terangan gitu ya, senyata itu dan agak serampangan cenderungannya, karena kemudian ada teks yang tertinggal menjadi artefak bahwa ini nyata-nyata menggunakan AI. Nah, itu satu hal yang penting sebenarnya dalam hal poin kedua ini adalah red flag-nya adalah tidak adanya disclosure atau pengungkapan mengenai penggunaan AI sendiri. Nah, kemudian hal yang ketiga yang juga red flag adalah sebenarnya soal authorship dari paper tersebut. Kenapa? Karena kemudian diskusi kali ini kan berkembang juga meluas bahwa namanya dicatut, ya kan? Nama ini, nama itu tidak benar-benar sebagai penulis. Nah, seharusnya di dalam sebuah paper ilmiah itu ada yang namanya contributorship statement. Penulis pertama, sumbangsinya apa dan harus jelas identitasnya, harus jelas kontaknya, misalnya alamat emailnya apa gitu ya. Penulis kedua, kontribusinya apa dan seterusnya. Nah, itu cukup red flag juga karena kita tidak bisa memverifikasi sehingga orang juga bisa mengatakan macam-macam termasuk saya tidak menulis ketika papernya dipermasalahkan begitu ya. Saya telah menelusuri berbagai studi tentang AI detector, tentang AI detecting tool untuk mengenali apakah sebuah tulisan itu hasil AI atau bukan. Kesimpulan umum yang dihasilkan adalah bahwa AI detector itu hasilnya tidak reliable. Ya, jadi menurut hemat saya setelah membaca beragam studi tersebut, angka 95% kah, 50% kah, 33% kah, itu tidak bisa kita jadikan sumber yang dapat kita percaya. AI detector hanya satu bagian kecil, bahkan bisa diabaikan teman-teman, karena sudah ada beberapa percobaan misalnya memasukkan suatu naskah proklamasi atau deklarasi independence Amerika dimasukkan ke AI, ternyata terdeteksi hasil AI tinggi gitu kan. Mana mungkin kalau kita pakai ini ya, pakai logika begitu ya, bahwa mungkin itu hasil dari AI. Nah, inilah kita perlu sebagai masyarakat ilmiah bersandar pada hasil ilmiah yang mengatakan bahwa tidak reliable alat detektor AI. Kita perlu perhatikan bahwa paper yang sedang dikasuskan atau diperbincangkan ini ada di sebuah repository, ada di sebuah preprint server yang namanya SSRN atau Social Science Research Network. Nah, kita perlu pahami dulu bahwa SSRN ini bukanlah jurnal.
juga bukanlah proceeding. SSRN tidak memiliki nomor ISSN ataupun ISBN. Nah, kenapa disebutnya preprint atau disebutnya pracetak? Karena memang komunitas ilmiah atau komunitas akademik itu menyadari bahwa segala hal yang ada di dalam preprint server termasuk paper ini, itu sebenarnya adalah paper versi yang very early draft. Sebelum kemudian memasuki fase peer review bahkan gitu. Jadi kalau misalnya ada paper-paper masuk di dalam SSRN atau preprint server lainnya, ada yang namanya archive begitu ya, social archive, medical archive dan sebagainya. Itu memang hakikatnya belum peer reviewed gitu ya. Jadi masyarakat juga perlu diedukasi. Tetapi bukan berarti preprint yang belum peer review ini tidak penting. Saya harus mengatakan bahwa preprint bahkan mengambil peran cukup besar pada saat pandemi COVID-19 karena perkembangan dunia medis begitu pesat pada saat itu mencari obat COVID kan ya pada waktu itu ya. Segala perkembangan terbaru kalau nunggu sampai jurnal terbit itu bisa agak lama gitu ya. Ditemukan hari ini, publish-nya itu bisa 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi dan sebagainya sehingga hasil penelitian itu secara dini ditaruh ke preprint server terlebih dahulu. Kenapa paper tersebut very early harus ada di preprint? Karena dalam dunia sains yang di era digital, di era keterbukaan seperti sekarang, semua hasil penelitian harus dikomunikasikan sedini mungkin sebenarnya gitu ya. Dalam hal tersebut, kehadiran naskah di dalam preprint adalah suatu nilai lebih. Tetapi bukan berarti serampangan paper yang dihasilkan itu. Karena justru nanti paper yang di preprint ini akan di-review oleh masyarakat. Seperti yang terjadi hari ini kan, masyarakat mereview. Ya kan, sejatinya kan paper peer review konvensionalnya kan oleh sesama dosen, sesama peneliti gitu kan ya. Tapi hari ini masyarakat berkesempatan mereview. Ya, itu berkat paper ada di preprint server itu. Jadi AI tidak hanya menginspirasikan kita tentang suatu topik misalnya, tetapi AI juga bisa menstimulir, mengidentifikasi antara rencana penelitian kita dengan studi-studi yang pernah ada sebelumnya. Jangan-jangan apa yang kita pikirkan saat ini itu merupakan pengulangan atau repetisi dari upaya-upaya penelitian di tempat lain. Nah, AI bisa membantu di sana untuk mengetahui hal tersebut gitu ya. Dan juga AI bisa membantu untuk mengolah data. Banyak yang belum aware. Nah, mudah-mudahan Binusian awareness-nya selangkah lebih maju karena sudah ada foundation of AI di sini, bahwa AI juga bisa digunakan untuk mengolah data atau data analisis. Kalau dulu kita mengolah data harus download dan install SPSS misalnya atau software tertentu yang standalone sifatnya yang for Windows misalnya atau for Mac dan sebagainya. Tetapi sekarang website AI bisa kita taruh data di situ dan dilakukan analisa. Nah, di sini perlu hati-hati untuk tidak mengupload data-data sensitif atau data-data peka. Apalagi kalau pakai AI yang free atau gratisan itu gitu ya. Hati-hati ketika kita mengupload data pribadi misalnya gitu ya. Itu bisa kena undang-undang perlindungan data pribadi, teman-teman. Data penelitian kan suka ada nama, tanggal lahir, NIK dan sebagainya ya. Itu harus dianonimkan terlebih dahulu ya semuanya. Jadi Smart Viewer AI bisa macam-macam fungsinya. Yang penting adalah koridor-koridor seperti meng-acknowledge atau mendisclosure penggunaan AI, ya, termasuk versi berapa AI tersebut dipakai untuk bagian mana saja. Kemudian juga lakukan verifikasi terhadap substansi yang dihasilkan, referensi yang dihasilkan, begitu ya. Suka ada halu katanya di situ, dicek lagi kredibilitas sumbernya. Dan yang pasti adalah kita sebagai manusia yang menjadi editornya, begitu ya, itu harus memeriksa juga alur logikanya dari paper yang dihasilkan berkat bantuan AI. Jadi AI boleh dipakai, maksimumkan hal tersebut, dia akan meningkatkan
efisiensi dan efektivitas, tetapi sentuhan-sentuhan manusiawi, peran-peran manusiawi kita jangan sampai dilupakan. Bagi saya, disclosure ini tidak hanya penting buat researcher, tetapi juga buat young researcher, calon-calon peneliti kita yang ada di kampus misalnya, para mahasiswa. Sejak dini mereka perlu mendapatkan pendampingan dari kita untuk berani dan terbiasa mendisclosure penggunaan AI tersebut. Kenapa ini penting? Proses pendidikan itu sendiri menurut saya. Karena proses pendidikan kan melatih manusia yang jujur, yang bertanggung jawab, yang bisa mempertanggungjawabkan pemikirannya. Saat ini para dosen dituntut, diminta untuk tidak lagi menilai hanya produk jadinya, yaitu esai atau paper. Karena bisa jadi paper itu ya sangat indah, sangat kelihatan sangat sempurna begitu ya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah meminta peserta didik untuk mempertanggungjawabkan hasil itu, ya. Atau saya istilahkan thinking aloud-nya dari mahasiswa, thinking aloud-nya dari peneliti itu terlihat ketika disclosure itu dilakukan. Disclosure itu mulai dari AI apa, versi berapa, dan prompt-nya apa, serta hasil dari prompt itu apa. Ketika seorang pembaca memperoleh hasil disclosure itu, yang lengkap itu, pembaca memiliki alternatif untuk membandingkan antara paper jadi dan hasil prompting yang dilakukan oleh si peneliti tersebut. Ini adalah sesuatu yang fair. Si pembaca juga bisa mengetahui seorisinal apa sih pemikiran dari si peneliti ini dan sekontributif apa AI yang dipakai oleh si peneliti ini. Jadi punya data pembanding semacam itu. Bagi dosen akan sangat bermanfaat disclosure ini. Karena penilaian menjadi lebih fair. Tidak hanya dari produk jadinya, tidak hanya dari hasil akhirnya. Kalau BINUS menerapkan suatu prinsip yang namanya FAIT principle. FAIT itu adalah sebuah akronim, mulai dari F itu fairness, A itu adalah accountability, ya, I itu adalah integrity, T itu adalah transparansi, dan H itu adalah human centered. Jadi ini prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan pada saat BINUSian menggunakan AI. Hal pertama, regulasi termasuk prinsip penggunaan AI yang FAIT principle tadi saya katakan, fairness, accountability, integrity, transparansi, and human centered, itu bersifat edukatif. Ini satu prinsip yang pertama ya. Bukan pertama-tama dimaksudkan untuk punitif atau punishment, ya, kemudian mendeteksi siapa yang sudah melanggar. Itu penting untuk mendeteksi siapa yang melanggar, tetapi pencegahan sebelum terjadinya praktek-praktek yang kurang atau tidak beretika itu jauh lebih penting dan mendasari semangat BINUSian melahirkan FAIT principle ini. Apakah dalam paper yang sedang diperbincangkan ini melanggar FAIT principle? Bisa dikatakan ada indikasi itu. Sebagai contoh, fairness. Ya, fairness itu berarti berusaha untuk tidak bias. Bias ini bisa macam-macam, bias gender lah, bias agama, bias kelompok sosial, termasuk bias yang cherry picking yang saya sampaikan di awal. Gitu. Jadi ada kecenderungan F ini terlanggarkan. Kemudian accountability, gitu kan ya. Apakah kemudian terpenuhi? Itu juga ada cenderung berkilah bahwa ini adalah hasil pencatutan begitu ya. Nah, kemungkinan di sini juga nggak jelas nih paper tanggung jawabnya siapa begitu ya, accountability siapa ya. Yang ketiga adalah integrity, soal kejujuran ya. Jangan gunakan AI untuk berbohong, karena AI juga bisa digunakan. Sekarang kan ada era deepfake AI dan sebagainya, begitu ya. Seringkali ini menyebabkan apa? Makalah harus diretract atau ditarik kembali, ya, karena masalah integritas.
Ya, kemudian T itu soal transparansi, tadi sudah kita bicarakan panjang lebar, soal disclosure, soal bahwa bahkan bukan hanya soal AI ya, tapi data itu juga harus transparan juga, harus kita buka juga raw datanya itu, sepanjang tidak melanggar data pribadi tadi, gitu ya. Kemudian yang H adalah human centered, gitu ya. Kita ingin di BINUS itu mahasiswa, dosen, peneliti itu bisa tetap dikenali gaya kepenulisannya. Sayang sekali ya, sekarang ini kalau kita membaca tulisan-tulisan terasa kering. Tetapi yang ingin saya katakan adalah penulis justru tidak hanya dilihat dari hasil penelitiannya, tetapi bagaimana cara dia mengungkapkannya. Jangan sampai kehilangan gaya kepenulisan yang khas dari masing-masing mahasiswa, masing-masing peneliti. Ya, kalau di masa lalu kita kenal lah kalau Muhammad Hatta nih cara menulisnya begini, kalau Pramudia Anantatur itu seperti ini cara menulisnya, kalau Agus Salim seperti ini gitu ya. Kita bisa kenali itu seseorang dari tulisannya. Tentu tidak bermaksud kita semua harus menjadi sastrawi, tetapi penting untuk memiliki ciri khas, ya, penting untuk memiliki sesuatu yang unik cara kita mengkomunikasikan sains atau hasil penelitian kita. Itulah yang kita terapkan di BINUS University. Jadi penggunaan faith principle bukan hanya soal technicality, tetapi soal bagaimana kita mengungkapkan, mengkomunikasikan sains dengan kreatif dan dengan khas, unik, dan bisa dikenal oleh masyarakat.